dimensi makrifat diri. Nah, ini kajian kita. Karena kalau dalam ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa yang kenal dirinya kenal Allah. Diri yang mana yang akan dikenal? Apakah yang bernama Pak Bandi? Bukan. Ini nanti kalau mati dimakan ulat. Kecuali dia sakti ya. Ulat pun menjauh. Yang disebut diri itu yang mana? Bukan tubuh ini. Tubuh ini akan berpulang kepada tanah. Tubuh. Jadi kita ini yang disebut manusia. Ya, yang disebut manusia ini dibagi dua. Ada yang zahir, ada yang batin. Zahirnya manusia, nah inilah badan. Masih punya badan nggak? Coba dipegang pipinya. Benar nggak nih? Benar. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihi malakutus samawati wal ard. Walhamdulillahilladzi lahu al-asma'ul husna man ahsaha dakhala al-jannah. Walhamdulillahilladzi 'arrafana aqrab at-turuqi ilayhi wa huwa dhikruhu wa ma'rifatuhu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Keluarga besar, ini keluarga besar apa nih jatuhnya nih? Pasukan ruh Paman Biring. Ya, ngeri kali ya. Alam roh. Roh gentayangan apa roh duduk-duduk? Masih kuat ikut ngaji. Dari tadi siang loh. Beneran. Ayo kita baca surah Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mau ngaji apa? Mau mulai dari saya atau mulai dari pertanyaan? Dari tadi kan belum ada pertanyaan kan? Langsung dari saya. Simak dari dulu aja. Walaupun di luar udah sering saya jelaskan ini, saya jelaskan ulang di sini. Karena beda nonton di YouTube dengan aslinya ya. Kajian tentang dimensi makrifat diri. Nah, ini kajian kita. Karena kalau dalam ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa yang kenal dirinya kenal Allah. Diri yang mana yang akan dikenal? Apakah yang bernama Pak Bandi? Bukan. Ini nanti kalau mati dimakan ulat. Kecuali dia sakti ya. Ulat pun menjauh. Alut pahit. Alut apa? Pahit ya. Pahit begini ya. Yang disebut diri itu yang mana? Bukan tubuh ini. Tubuh ini akan berpulang kepada tanah. Tubuh. Jadi kita ini yang disebut manusia. Ya, yang disebut manusia ini dibagi dua. Ada yang zahir, ada yang batin. Zahirnya manusia, nah inilah badan. Masih punya badan nggak? Coba dipegang pipinya.
Benar nggak nih? Benar. Hidup. Jiwa ini berkaitan, badan ini berkaitan dengan jiwa. Jiwa itulah yang diuji. Makanya dia berkaitan dengan badan. Ada lagi, ada badan, ada pikiran. Itu zahir semua. Nah, pikiran ini sambungnya kepada akal. Nah, ini kita yang zahir. Kita sekolahkan anak-anak, kita masukkan dia latihan silat, latihan karate, taekwondo. Itu semua ini kita baru menyekolahkan zahirnya. Puncak dari zahir kalau di kampus S3 namanya. Kalau latihan karate Paman Birin sampai dan berapa? 6. Kalau 7 jadi dewa kali ya. Itu ngambilnya kemana? Ke Jepang? Jakarta. Bisa di Jakarta. Kok bukan saya yang nguji dulu ya? Kalau yang 7 ke Jepang. Yang 7 ke Jepang. Jadi dewa pulang-pulang tuh. Dewa mabok. Mabok ban. Itu semua kita ditempa, benar nggak? Maka kalau ngajak tarung sama Paman Birin zaman dulu 5 orang beres sama dia. Sekarang sekalsel dilawan. Oh, berarti bukan badan lagi yang lawan, pikiran. Nah, ada strategi di situ. Akal yang bermain. Sekolah S3 itu pikiran atau akal formal, ada akal informal. Itulah akalnya orang-orang yang berpolitik, yang berdagang. Kalau nggak diuji, nggak jadi. Kalau mau naik dan 1, dan 2, dan 3, itu kan diuji, benar nggak? Saya dulu kalau mau naik, dipukul, ada 70 orang, semuanya mukul kita. Emang diuji. Masa mau naik pangkat batin gak mau diuji? Tapi ujian itu, ujian yang berat itu di sini dan di sini. Ujiannya kita sebut dengan takdir buruk. Ujian di sini. Sakit, kesel, sakit hati, di situ. Kalau di batin, ini ada, mana dia nih? Kok tiba-tiba mati dia? Oh, bisa. Di prank kita sama dia. Ada 2 juga, kolbu, luruh. Kolbu ujiannya bukan gaji kurang, enggak. Kolbu enggak ada sakit kecuali jiwanya sakit. Kolbu itu ujiannya adalah kuatkah berwirid. Itu ujian kolbu. Maka ujian kolbu, kuat enggak bangun. Kuatkah bergadang. Itu kolbu tuh. Di kolbu ini ada sifat, namanya sifat malakutiyah, sifat malaikat. Kalau sifat ini muncul, orang jadi malas makan, orang jadi malas tidur, bahkan malas kawin, gak mau nikah. Nah, ini gawat kan? Ada yang belum nikah di sini? Ustaz Dani. Kalau Pak Bandi belum 2 kali? Nah, belum 3 kali? Jujur kali. Belum 3, belum pernah 3.
Iya, belum sempurna berarti. Dia belum pernah. Oh, belum pernah. Belum pernah. Aduh, muter-muter aja bebannya. Baik. Jadi kalau kolbu ini dilatih. Kolbu itu dilatih dengan getar kolbu, makanya ada talqin. Jadi talqin itu bagian dari ujian kolbu. Dihentakkan pakai nama Allah. Allah gitu. Kalau badan dipukul, kalau akal dikritik. Badan dipukul, dikasih penyakit, ini ujian badan, ujian jiwa. Kalau pikiran dikasih banyak masalah, dikritik orang, dibenci orang. Kalau akalnya terlalu dominan, dia balas mengkritik, dicaci balas mencaci, dibentak balas membentak. Itu kalau kolbunya belum hidup. Kalau kolbunya sudah hidup, dibentak dia cuek aja. Emang gua pikirin, karena kolbunya sudah hidup. Maka yang sudah ikut talqin beberapa bulan yang lalu, bulan kapan itu? Desember. Itu oleh dahsyat itu. Saya nggak pernah ngasih talqin semurah itu. Nggak pernah. Biasanya kalau ada orang talqin, suruh dulu zikir ya hayyu qayyum 40 hari, minimal 7 hari. Kalau orang tua nih 3 hari atau 1 jam, saya dulu udah zikir dulu sebentar. Syarat aja. Ini nggak ada. Nggak tahu juga kenapa. Mungkin karena isyarat dari abah guru sekumpul ya. Sorenya kita ziarah, seakan-akan kalamnya begitu. Udahlah talqin aja kira-kira gitu. Ya dibukalah oleh guru Wildan talqin riwayat. Lah tinggal disempurnakan dengan talqin thariqat. Itu hadiah besar. Itu bukan hadiah dari saya, hadiah dari Rasulullah SAW. Ya, beruntung ya. Alhamdulillah. Nah, itu kolbu. Semakin sering menghentakkan kalimatullah ke dalam kolbu, semakin kolbunya kuat. Kolbunya tahan banting nanti itu. Kolbu ini kan berubah-ubah, benar nggak? Kolbu artinya sesuatu yang berubah. Jika berubahnya dengan nama Allah, dia kanan Allah, kiri Allah, depan Allah, belakang Allah, atas Allah, bawah Allah, luar Allah, dalamnya Allah. Disebutlah dari makom pertama, fana fil asma, fana dalam tauhid asma. Wah, gede juga ya. Jadi apa yang dimasukkan ke dalam kolbu? Nama ya. Nama ini harus menggantikan nama-nama yang ada. Jadi Allah itu pecemburu. Allah gak mau ada nama Paman Birim di dalam kolbu pasukan roh, gak boleh. Yang boleh ada cuma nama Tuhannya Paman Birim. Ya, gak mungkin cemburu Paman Birim, nama Allah kok. Gak boleh kan, wala zikrullah ya akbar. Sungguh sebutan nama Allah itu lebih besar dari semuanya. Jika nama Allah itu diturunkan ke gunung, gunung pecah. Diturunkan ke langit, langit runtuh. Diturunkan ke bumi, bumi gempa. Diturunkan ke tanah yang tinggi, longsor dia. Jadi kalau ada gunung mengeluarkan air mata air, itu ada kalimah yang terhentak situ. Keluar air mata air. Itu ayat Allah. Gunung yang isinya bebatuan, masuk nama Allah pun keluar air. Masa kolbu kita dimasukkan nama Allah, air mata tidak menetes? Masa ya, katanya bertuhan kepada Allah, tapi disebut nama Allah tidak berlinang-linang air matanya. Itu maksudnya ya. Nah, waktu talqin kemarin menikmati nggak?
Menikmati atau mati? Sangat menikmati. Alhamdulillah, itu nikmat luar biasa. Benarlah kemudian kita membaca ayat ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan menyebut nama Allah qalbu jadi tenang. Tapi sebelum tenang dia bergetar dulu. Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah qalbunya bergetar. Terasa enggak ketika menghentakkan kalimat itu? Terasa? Sebagian orang merasakan. Maka zikir itu bukan suara yang bagus, bukan lafaz yang fasih. Zikir itu jika sesuai gerak lidah dengan getar kalbu, baru disebut zikrullah. Ya, kalau belum sesuai, nggak disebut zikrullah. Jadi sisi batin kita apa? Tadi qalb. Yang kedua ruh. Nah, saya dengar tadi ceritanya sudah buat pasukan roh dari tahun 2000 berapa? Jadi ternyata nggak ada kejadian yang terjadi begitu aja. Allah senang ketika itu dikasih nama ruh. Maka Allah pertemukan kita. Karena ada satu hadis bahwa roh para arwah itu, arwah ya, kenapa dia ini ya? Arwah itu berbaris. Ini hadis Imam Muslim. Jika dia kenal, dia menyapa. Kalau dulu memang kita satu barisan, pasti kita kenal di sini. Insya Allah semoga ini pertanda dulu kita pernah bersama. Alhamdulillah. Saya ini kan bukan orang Banjar, Pak, tapi saya nyampe di sini kayak pulang kampung. Tapi saya kalau pulang ke kampung saya belum tentu terasa di kampung. Karena banyak orang yang membatalkan ilmu ruh di kampung saya sekarang. Malah di sini orang yang percaya ilmu ruh, kan aneh. Alhamdulillah. Tapi saya seuzon, ini kok banyak yang nentang. Ketika pulang ternyata yang pengen belajar ilmu ruh banyak. Waktu pulang terakhir hujan, ramai. Tapi yang nentang juga ramai. Ramai di sosial media. Jam 9 selesai kita pindah. Hujan, pindah ke pelosok. Mereka ngikut hujan-hujan. Oh, berarti mereka yang anti itu cuma bermain di sosial media. Mereka tidak bisa bermain di sosial ruh. Di media ruh mereka nggak bisa main. Ya, ini Bapak seharusnya sudah tepar Pak dari tadi, yang ikut dari tadi siang. Cuma karena ruhnya sudah bernama, kuat sampai sekarang. Ya, maka yang belum dapat nama ruh nanti kumpulkan, kasih ke Sidi Musa. Nanti kita ajukan kepada orang yang ahlinya. Ya, saya dipercayakan untuk menyebarkan keilmuannya, menjadi gerbang keilmuan ruh, insya Allah. Dan saya perlu kasih tahu, di belakang saya ada lagi gurunya. Ya, kalau antum beruntung ketemu beliau, kalau kita istiqomah, kita berjuang dengan beliau, berjuang dengan penuh kesantuyan, ya, santui. Jadi nggak aneh-aneh, biasa-biasa aja. Ruh itu berlapis-lapis, berlapis-lapis ya. Lapisan terluarnya itulah qalbu. Nah, lapisan berikutnya fuad, berikutnya namanya lub, berikut namanya sir, barulah ruh. Medannya qalbu, waduh, masya Allah, medannya dahsyat sekali. Ini namanya medan nama. Disinilah al-asmaul husna mesti ditanam. Inilah ilmunya Datuk Kalampayan. Inilah ilmunya Syekh Nafis Al-Banjari. Ini ilmunya di sini. Ini disebut fana dalam nama. Disebut juga tauhid nama Allah. Yang boleh ada cuma nama Allah, nggak boleh selain Allah ada di situ.
Jadi kalau di bab ini haram selain nama Allah ada. Jadi bapak ini silakan kerja, silakan bermewah-mewahan, tapi jangan masukkan kemewahan di sini. Nggak boleh sama sekali. Susah, hidup susah, jangan masukkan keluhan ke dalam kolbu. Nggak boleh. Cukup susah badan. Capek, cukup yang capek badan. Kolbu nggak ada urusan. Kolbu hanya nama Allah. Maka kalau pengeluh nyebutnya Allah, Allah. Nah, fuad. Fuad ini kolbu juga, tapi kolbunya kolbu. Jadi kolbu itu inti kita, intinya inti, namanya fuad. Apa kerjaan fuad? Menentukan keputusan. Orang yang tegas berarti fuadnya tegas. Maka di sini ada namanya af'al. Apa arti af'al? Perbuatan Allah. Orang yang kalau dia melihat, memandang sesuatu yang dia lihat Allah yang berbuat, berarti fuadnya sudah bagus. Maka kalau ada orang caci maki kita, kita jangan pandang itu makhluk. Anggap saja Allah lagi menegur. Jadi kalau kita dibilang ente anjing, iya, saya ini jiwanya lebih muhina daripada anjing. Gitu aja Pak, nggak usah marah. Kita kalau marah kan lebih ganas dari anjing, benar nggak? Kita dibilang babi, betul saya kalau nafsu lebih besar daripada babi. Gak usah khawatir, ya. Daripada mereka yang merasa sok suci, mending kita yang merasa hina di hadapan Allah. Jika orang sudah memandang segala sesuatu Allah yang berbuat, rambut Allah yang menumbuhkan, uban pun Allah yang atur. Udah mulai keriput Pak, Paman Pirin udah mulai keriput ya? Bener ya? Kita panggil dia Paman Bandi. Udah mulai keriput belum? Dikit. Ada yang repot tertentu keriputnya. Bagian tertentu belum katanya. Ngeri kali ya. Kayaknya ada maunya nih, kita lapor ke istrinya ya. Jadi kita gak bisa menahan keriput datang. Ada yang bisa nahan? Gak ada. Rambut saya banyak ubannya nih Pak. Mungkin lebih banyak dari Paman Pirin. Banyak uban saya. Gak kelihatan aja karena mukanya masih kelihatan muda. Ngerasa muda. Saya gak ada uban. Ya? Saya alhamdulillah gak ada uban. Iya, rambutnya aja gak ada. Ya. Ya. Sahih. Udah antumnya ceramah deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita sudah sadar bagian terkecil dalam diri ini kita pun tidak kuasa, apalagi ngurus alam semesta. Maka ujiannya para pemimpin yang ngurus negeri, dia ngerasa dia yang mimpin atau dia ngerasa dipimpin oleh Allah. Ujiannya Paman itu, ya. Itu ujian, itu berat itu. Apakah saya yang merasa menumbuhkan rambut, saya menguasai badan, atau saya dikuasai oleh Allah yang menumbuhkan semuanya di badan? Tinggal dilihat. Kalau iya, dia sudah tenggelam dalam af'alnya Allah, ya. Masuklah dia ke alam berikutnya. Habis lub, di sini ada sifat-sifat Allah. Sifat Allah ini ada beragam. Ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Ada ma'ani, ada ma'nawiyah. Nah, ma'ani ada di sir, ma'nawiyah ada di lub.
beda-beda tipis. Lub itulah mulai wali-wali dulu selevel-level kutub sampai ke sir. Inilah makomnya Abah Gurus, kumpul di sini. Lub dan sir ini. Jadi beliau kalau ngajar di situ duduknya. Kalau nggak lub sir, kalau nggak sir lub, udah begitu aja terus. Kalau lebih banyak di sir, maka akan banyak rahasia keluar, walaupun yang dibaca kitabnya sedikit. Itu berarti di sir mainnya. Sir itu boleh diartikan library ruhani, perbendaharaan, perpustakaan ruh. Kan tadi ada tentara ruh. Wah, ini perpustakaannya di sini. Kalau orang sudah sampai di sir, geraknya gerak Allah, samanya sama Allah, basornya basor Allah. Kalau dia memandang, ya memandang Allah, bukan dia yang mandang. Kalau kita mandang sampai pintu, tapi kalau mandang tembus sampai ke alam sana. Itu kalau Allah yang mandang. Maka orang-orang sampai di sir dan lub ini, sifat dia sudah digantikan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada lagi hamba. Dengan apa mereka sampai ke situ? Maharnya cuma satu, rahmatullah. Jadi untuk menjadi kekasih Allah yang makomnya ada di lub dan sir, bukan dengan banyak wiridan, bukan dengan banyak ziarahan, mohon maaf, bukan, tapi dengan banyak menebar rahmat Allah. Atau memegang adab-adab kepada Allah. Dua aja, rahmat Allah, adab kepada Allah. Ada seorang udah wirid puluhan tahun gak jadi wali, tapi sekali nama yang dia wiridkan ditulis di kertas, dibuang oleh orang gak beradab ke tong sampah. Dia lihat badannya gemetar. Lah, itu nama yang aku wiridkan. Dia ambil, dia bersihkan sedikit, langsung dia makan. Ya Allah, ampunkan orang yang membuang ini, ampunkan aku yang sadar tapi tidak menyelamatkan. Dia kemudian makan itu, udah kertas udah kotor, udah jijik lah tempat sampah. Pulang-pulang badan terasa nggak enak, istirahat, tiba-tiba tertidur. Antara sadar tidak sadar Allah datang kepadanya dan mengatakan, wahai hambaku, engkau resmi hari ini jadi kekasihku. Kenapa ya Allah? Karena aku belum sempat beramal, wiridku belum aku kerjakan. Allah mengatakan, karena engkau beradab menjaga nama-namaku. Jadi kadang zikir banyak-banyak gak jadi wali, tapi karena beradab dengan satu nama jadi wali. Jadi kalau baca Quran jangan taruh Quran di bawah, ya. Siapa tahu dengan menjaga itu kita diangkat jadi wali Allah. Seorang pelacur PSK jadi kekasih Allah cuma karena ngasih makan, ngasih minum anjing yang terhina, kata orang sono, ya, anjing hina dikasih minum sama PSK, jadi wali dia, diampuni Allah karena ada rahmah di kalbunya. Orang kalau rahmah di kalbunya, kasih sayang, maka dia tidak menyimpan kebencian. Ini yang diceritakan Nabi, akan duduk di tempat ini ahlul jannah. Dipergoki oleh Abdullah bin Umar, ternyata gak punya amal aneh-aneh. Ternyata amalnya cuma satu, di kalbunya tidak ada kecuali rahmah, maka dia tidak pernah benci ke siapapun. Mulailah malam ini sebelum tidur, jika di hati tersimpan ada musuh, langsung buang. Ya Allah, mulai detik ini aku nyatakan aku tidak membenci siapapun kecuali yang engkau benci. Tapi Allah kan juga enggak benci-benci amat sama orang, ya. Gampang-gampang susah ya jadi wali Allah. Enggak nyimpan dendam, bisa enggak Pak Bandi?
Berat seberapa kilo? Berat itu kalau pakai perasaan. Pakai perasaan, jijik melihat ada kertas di tong sampah, jijik gitu. Makanya nggak diselamatin tuh. Pakai perasaan, saya disakiti dia, masa saya nggak balas? Berat. Coba pakai ruh. Ruh itu nggak menyimpan dendam. Maka orang ruh ini dibenci dia nggak lawan benci, dipuja dia nggak merasa terpuja, dipuji dia nggak merasa terpuji, biasa aja tuh ruh. Betul-betul netral ruh itu, betul-betul netral. Maka pasukan roh harus punya kualitas sifat-sifat roh. Ruh ini pada kita zat oleh Allah, tapi ruh itu bukan zat Allah ya. Jadi ketika disebutkan siapa kenal dirinya, kenal Allah. Kenal diri, kenal ilahi. Tadi ada kolbu ya. Kolbu kenal nama Allah. Fuad kenal tadi nama. Kalau fuad kenal af'al. Kalau lub kenal sifat. Ada sifat, nih sifat maknawiyah ya, M aja. Sir sifat ya, ini boleh berubah-ubah ini ya. Terakhir ruh kenal zat. Kenapa? Ruh itu ditiupkan dari zat Allah. Tapi jangan salah faham ya. Allah itu menyebut dirinya Ahad. Ketika Allah meniupkan ruhnya, bernamalah tiupannya itu Ahmad. Maka Ahmad ini gelarannya adalah Ruhullah, bukan Zatullah. Ahad baru Zat Allah. Wah, kenapa dia mati? Takut dia menyebut kata zat ya. Ahad zat, yang disebut zat ahad. Ini banyak orang salah faham. Aku hembuskan dari rohku, bukan aku hembuskan dari zatku. Beda. Dari ruhullah inilah nyebar, namanya nur Muhammad ya, kita sebut Nur Muhammad. Inilah yang disebutkan dalam surat Shad. Nah, ada surat Shad ayat 71 sampai 72. Ini yang sering kita jelasin. Aku tiupkan ruhku, bahasanya nafakha. Apa arti nafakha? Tiup. Atau bahasa kampusnya, aku citrakan. Nah, ini dulu waktu saya belajar di kampus, dosen saya menerjemahkan aku citrakan. Apa yang dicitrakan? Roh. Sedangkan yang satu lagi, aku cipta. Apa yang Allah cipta? Tubuh. Tubuh dicipta dengan kun. Kalau ruh dihembus. Maka di dalam diri ini ada hembusannya Allah. Dipanggillah Yasin ya, dan dipendek ya. Ini penghapusnya. Oke. Dipendeknya Yasin.
wahai hembusan ruhullah. Itu maknanya. Itulah sebabnya surah Yasin itu sakti mandraguna, karena itu panggilan terhadap Ahmad, panggilan terhadap Ahmad. Ya ada artinya lagi, ya itu qalbu Rasulullah, sin itu bunyi nafasnya Allah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Ahad ini menghembuskan nafasnya Ahmad menjadi rohnya, itu hembusannya berbunyi, coba sin gitu. Gitu. Coba baca sin. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita menghembus balon gimana? Kalau ini lebih lagi. Adapun alam jasad Allah ciptakan dengan kun, jadi dia. Tapi kalau ini langsung dari energi Allah Subhanahu wa taala, itulah Ahmad. Maka Ahmad ruhullah. Dari Ahmad ruhullah lah kita menjadi nur. Maka di dalam diri ini Bapak Ibu ada nur. Nah, memancarlah daripada ini semua ya, daripada nur Ahmad itu memancar. Apa yang memancar? Nah, inilah yang memancar, nur Muhammad. Jadi Ahmad itu nama ruhnya, nama cahaya yang memancar namanya nur Nah, kebanyakan ilmu para wali-wali berhenti di nur Muhammad, di cahaya, jarang menembus ke Ahmad. Abah Guru Sekumpul pernah membahas bagian terluarnya Ahmad yang langsung memancarkan nur itu. Beliau sebelum wafat pernah membahas itu. Ya. Beliau pernah membahas itu. Oh, itu dahsyat beliau itu. Coba lihat Ahmad ama Ahad beda apa? Beda apa? Ya. Ahadun, Ahmadu, bedanya apa? Mim. Ini mim ini apa ini? Apa makna mim itu? Ternyata mim itu isinya keterpujian. Sesuatu yang terpuji berarti menyimpan rahasia-rahasia makrifat. Maka mim ini mim ma'rifatullah, ma'rifatul ahad. Mim ini dikeluarkan, jadilah Muhammad. Sekarang mimnya jadi dua, Muhammad. Benar? Ada dua mimnya. Ini mim yang mim yang ini kemana lagi? Ternyata di situ ada tasdid. Inilah jadi Al-Mahdi. Mimnya menjadi Al-Mahdi. Maka kalau orang kenal Al-Mahdi, pasti dia mengenal Al-Ahad, pasti kenal Ahmad, pasti kenal hakikat Muhammad. Selamat pusing. Ya, biar gampang. Biasanya ngeliat di YouTube ya, Ahad ngomong apa sih gitu ya di YouTube ya. Turun Ahmad, turun Muhammad, turun Al-Mahdi. Kayak gini begini.
Maka orang yang memandang kepada Ahmad, dia sedang memandang kepada Ahad. Yang memandang Muhammad, dia sedang memandang kepada Ahmad. Yang memandang kepada Al-Mahdi, dia memandang kepada Muhammad. Itulah maksudnya Nabi mengatakan, nama Imam akhir zaman itu sama dengan namaku. Namaku siapa? Ahmad. Maka nama batinnya juga Ahmad. Itu yang disebut oleh Nabi Isa. Maka Nabi Isa ngomong dalam surat Shaf ayat 6, aku mengabarkan kepada kalian bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dengan rasul yang bernama Ahmad, ketika lahir namanya Muhammad. Inilah dalil Muhammad itu nama jasad, Ahmad nama ruh. Orang kalau nanya, apa sih dalilnya nama ruh? Ini dia. Nanti bakal ada orang yang menolak kajian ini. Ar-Razi itu sesat. Nama cukup, nama jasad aja. Gak ada nama-nama ruh. Gak ada, di kampus gak ada, di kitab gak ada. Dia gak ngerti, dia bilang gak ada, ya. Ada kok. Sebelum kita di sini kita kan sudah ada, berarti kita punya nama di sana. Ya, punya nama kita di sana. Lahir siapa yang ngasih nama? Bapak kita atau bapak orang? Bapak kita lah. Ruh itu punya bapak juga dia. Bapaknya namanya Muhammad. Maka disebutlah Muhammad Abur Ruh. Gitu, ya. Gimana? Udah ngebul belum? Ini udah dulu lah ini. Maka kalau ingin berzikir dengan ini, caranya gampang, ya. Cara zikirnya, coba lihat. Ahad Dzatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Gak muat. Al-Mahdi Khalifatullah. Saya pakai pendek aja ya. Ini kalau mau wiridan, ini namanya wirid haikal ma'arif. Rukun-rukun tiang-tiangnya ma'rifat. Ujung ma'rifat semuanya ke sini. Coba sama-sama baca. Asyhadu an la ilaha illallah. Santai aja, santai. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikutin. Ahad Dzatullah, Ahmad Ruhullah. Jadi ruh Allah namanya apa? Jadi kalau disebutkan aku hembuskan dari rohku, maksudnya aku hembuskan dari Ahmad, bukan dari Ahad. Lanjut. Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Al-Fatihah. Insya Allah kalau ini dibaca, ruh kita sudah tahu jalan pulang. Tinggal passwordnya. Kalau mau naik pesawat harus punya nama, maka harus punya nama ruh. Ya. Semoga kajian ini bermanfaat, ya. Udah jam 11. Kata Pak Bandi, ulun belum istirahat, Buya. Maksudnya saya. Allahumma salli ala Sayyidina Ahmad. Allahumma salli ala Sayyidina Ahmad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Al-Mahdi. Allahumma aftah lana
kama fatahta li ibadika salihin. 7.000 kurang berarti 5.000-an ya. Sekitar 5.000-an tahun lalu Sayyidina Adam pernah ada di muka bumi. Dari 5.000 tahun itu Rasulnya cuma 313, Nabi cuma 124.000. Dikit atau banyak? Dikit sekali. Tapi memang umat manusianya belum banyak ya. Ini kita bab Rasul Nabi dulu ya, belum nyampe ke marifat setannya, pengantar dulu. Di antara nabi-nabi itu kita paling sering dengar nama Nabi Adam ya. Adam. Secara zuhur muncul nabi pertama Nabi Adam. Secara nur yang pertama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi Adam, terus siapa di bawahnya? Idris. Sebenarnya sebelum Nabi Adam itu ada nabi, sebelum Nabi Idris itu ada nabi. Bukan sebelum Nabi Adam ya. Nabi Syith. Ada Nabi Syith. Nabi Syith ini tugasnya membawa ajaran Nabi Adam, terus ngurusin jin. Jadi Nabi Syith ini hidup di zaman setan manusia masih hidup berdampingan. Jin tuh masih berdampingan. Jadi Ustaz Ali itu bisa ngelihat setan tuh, jin lengkap tuh gitu. Di zaman kalau hidup zaman Nabi Syith ya. Maka turunlah perintah ke Nabi Syith. Maka Nabi Syith ini masuk 313, tapi tidak masuk 25. Ada nggak di 25 Nabi Syith? Nabi Syith ini lahir waktu Nabi Adam sudah 400 tahun di muka bumi. Berarti Nabi Adam sudah punya keturunan banyak ya. Kalau 400, sahabat itu berapa generasi? Ada 3, ada 4. Berapa generasi kira-kira? Nabi Syith lahir sekitar tahun 400-an setelah Nabi Adam hidup di muka bumi. Kira-kira begitu. Nabi Syith punya tugas. Apa tugasnya? Untuk membatas antara jin dan manusia. Maka sekarang ada yang bisa ngeliat jin nggak? Ada yang bisa lihat jin? Ada di belakang ada yang bisa lihat jin? Ada? Beneran? Itu bukan jin yang dilihat. Itu cuma energi yang kelihatan. Kita membayangin, oh jin begitu, hantu begitu, kebayang. Coba dibuktiin ya. Orang Eropa itu punya setannya, hantunya beda nggak sama kita? Beda ya. Karena mereka punya doktrin beda tentang yang menakutkan. Berarti wujudnya nggak kayak gitu. Wujudnya nggak seperti orang Cina gimana? Kalau orang Jepang gimana nih? Beda lagi. Oh, enggak. Ya, kalau kita kan pocong. Ya. Kenapa orang-orang kita sangat takut dengan sesuatu yang sifatnya sakral, itu kematian? Kok ada orang hidup, orang mati terus hidup gitu. Nabi Syith ini diperintahkan Allah mengelilingi bumi dan membacakan nama-namanya di situ. Lalu hilanglah pandangan manusia ke jin, jin ke manusia, jin manusia, manusia tidak bisa melihat jin. Itu Nabi siapa yang berjasa? Maka kalau kita jalan-jalan ke Jawa Barat, pelosok kayak Cirebon ya, Cirebon, mungkin Pamijahan, itu mereka kenal Nabi Syith tuh. Ada orang yang belum beragama Islam, tapi dia kenalnya cuma Nabi Syith. Ada di situ, di Cirebon tuh ada. Mereka bilang kami keturunan Nabi Syith, kami pengikut Nabi Syith. Itu ngomongnya. Kalau kita ke Badui, mereka kenalnya Nabi Adam. Ini beda ya. Nabi Syith memberikan doa-doa sesuai yang Allah perintahkan, bacakan ini, maka tertutuplah. Jadi kita nggak bisa lihat.
Maka kalau ada orang sekarang mengatakan ra'aitul jinna faqad ata bi buhtanin azim, yang mengatakan aku melihat jin, dia sudah berbohong dengan bohong yang luar biasa. Yang bisa itu terasa. Kita ganti chip dulu. Ada caranya. Harus mempunyai doa yang bisa membuka doanya Nabi Syith. Ada juga tuh ya, semacam password. Jadi password itu sudah menjadi ilmu dari masa dahulu. Jadi kita di password, nggak bisa buka. Nah, orang-orang yang diizinkan buka password itu baru bisa lihat sana. Nabi Muhammad dapat izin. Ya, nggak seru loh bisa ngeliat jin tuh, nggak seru. Maaf ya jin ya, nggak seru ngeliat kalian. Yang bahkan ngeliat malaikat aja nggak seru kok. Sesekali boleh. Sesekali nggak apa-apa kita ngeliat mereka, tapi jangan sering-sering. Jadi jangan berpikir tatamannawna ala liqa'i ma'al jin ya. Berangan-angan ketemu dengan jin, jangan, bahaya itu. Bisa gila-gila separuh ntar ya. Nah ini Nabi Syith, Idris, siapa lagi? Idris, ke bawahnya Nuh, bawahnya Ibrahim. Ibrahim kalau dalam bahasa lama disebut Abram, bahasa Aramaik. Dalam bahasa Suryani Aramaik disebut Abram. Mereka nggak bisa baca i. Terus dalam bahasa orang-orang Bani Israel, Ibriyah atau Ibrani, manggilnya Abraham. Abraham. Dalam bahasa Sanskerta, Brahmana. Ya. Cocok logi bukan, itu memang perbedaan cara melafalkan teks. Jadi dia juga tuh semua. Apa kata Imam Tabari? Imam Tabari ini imam ahli hadis, ahli sejarah, ahli tafsir. Begitu juga Imam Ibnu Katsir. Ibrahim ini punya, yang kita tahu kan cuma 2 anak ya. Benar. Satu Ishak, yang gede dulu dong, yang tua. Ismail dulu. Ismail, terus Ishak. Gitu kan orang nulisnya. Terus boleh di atas. Mau jadi penghapus seperti Ibrahim yang ada di pengajian ini ya? Walah nggak bisa. Ternyata ini. Oh ya, salam. Berarti emang nggak boleh dihapus nama Rasulullah. Oh siap, amin. Kelas bebas. Yang ketiga nih, ternyata nama anaknya lebih dari 3. Karena istrinya beliau pertama siapa? Sarah. Sarah itu umur 70-80 belum punya anak. Dia punya seorang budak perempuan hadiah dari Raja Mesir. Raja Mesir itu selesai ekspansi mengalahkan seorang raja. Putri rajanya dihadiahkan ke Nabi Ibrahim jadi budak. Jadi ini seorang putri. Namanya Hajar. Jadi Hajar itu bukan budak murni, dia seorang putri raja yang ditangkap. Nah, dijadiin, dulu kan orang manusia itu apalagi perempuan, mohon maaf, dijadikan barang. Laki-laki juga jadi barang, maka ada budak perempuan, ada budak laki-laki. Sekarang kita hidup sudah sangat enak. Cuma kita memperbudak diri sendiri, itu aja masalahnya. Jadi kalau uni sekolah itu sudah jauh dari perbudakan. Ya. Baik. Lalu beliau menikah lagi dengan seorang istri namanya Qanturah. Siti Qanturah. Nanti Uni cari ya, ada nggak datanya? Tapi kalau saya menemukan banyak data, lebih dari 5 kitab. Namanya Qanturah, atau dalam teks lama disebut Qaturah. Gak usah, biarin aja deh. Ntar Nabi Adamnya marah deh. Qaturah atau Qanturah. Qanturah ini bukan orang Jazirah Arab, bukan Mesir. Dia dari Asia bagian kita. Entah Asia Tengah, entah Asia Timur, entah Asia Tenggara, itu nggak disebutkan di dalam teks. Cuma disebutkan anak-anaknya nyebar
ke wilayah Asia Timur, Tenggara, Selatan. Nah, muka-mukanya kayak kita lah, ya. Kalau Dodo beda tuh, mukanya masih muka Bagistan ente. Kamu jual karpet katanya, bukan yang ngomong loh ya. Tapi kalau yang jalur Siti Konturo mukanya kayak saya lah, kayak kita semua lah. Kebanyakan kita kan mukanya beda dengan muka orang Arab nggak? Beda. Kayak Bu Haji ini ada Cina-Cinanya ya kan. Jadi nggak boleh anti Cina. Jangan-jangan sah keturunan Cina. Nggak boleh juga keturunan Arab, benci Arab. Siapa tahu keturunan Arab. Nggak boleh juga anti dengan siapapun. Jangan-jangan dalam DNA kita ada mereka. Ya. Dan dua hal yang harus kita pahami, bahwa membenci sistem mereka bukan berarti benci rasnya. Bedakan itu, karena di Cina masih banyak muslim, bahkan muslimnya termasuk besar, ya. Jadi di dalam diri kita ada semua itu. Oke. Berapa anaknya? Ada 6. 4 dari Siti Kontura. Ada 4. Itu yang tercatat. Ada namanya Madian, Madin, Medan, apa gimana bacanya saya juga udah lupa cara bacanya. Jangan-jangan Medan cocok logi itu. cocok logi. Tapi yang dapat kita datanya kira-kira sampai di situ. Kira-kira datanya sampai di sana. Ya. Dan disebutkan bahwa hampir semua keturunan Nabi Ibrahim adalah nabi. Nah, dari 124.000 nabi yang tersebut dalam Al-Quran kan cuma 25. Terus enggak usah 124, 313 yang lainnya kemana? Maka besar kemungkinan itu dari keturunan yang kontur. Kenapa enggak disebut? Karena untuk mencontohkan zaman itu belum ada YouTube. Maka Allah mencontohkan dengan generasi yang sudah dihancurkan di masa lalu. Rumahnya masih ada. Kayak di Yordan kan masih ada tempat tinggalnya tuh, di batu-batu yang diukir, di Jika Nabi mengatakan ingatlah Nabi Fulan kaumnya, dan itu bisa diakses semua. Wilayah yang mereka lalui itu adalah wilayah yang 25 para nabi ada di situ. Itu rahasianya. Kenapa hanya 25 yang disebut? Ya. Jadi bukan kenapa, bukan karena Al-Qur'an itu kurang, tapi Al-Qur'an itu justru pengen menyempurnakan dengan cara menyederhanakan. Sempurna bukan berarti tebal. Sempurna itu adalah sederhana. Ya. Sempurna itu ketika itu menjadi sederhana, gampang dipahami. Kita masuk ke lafaz ayatnya. Ini baru masuk di tadi cluenya sebenarnya di kata syis, ya. Setan kan bisa jadi jin. Nah, maka kita singgung syis sedikit. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin. Tidaklah kami utus sebelum kamu min rasulin wala nabiyyin. Rasul ataupun nabi illa kecuali idza tamanna, apabila ia tamanna. Rasul atau nabi itu berangan-angan. Tamanna artinya berangan. Jadi nabi bisa berangan-angan enggak? Bisa. Ya. Alqas syaitanu fi umniyatihi. Alqa, maka syaitan melempar sesuatu, bisikan fi umniyatihi, ke dalam angan-angannya. Fayansakhullahu, lalu Allah menghilangkan ma yulqis syaitan, apa yang dilempar setan. Summa yuhkimullahu ayatih, lalu Allah memastikan ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui lagi maha hakim, ya, maha pasti hukumnya. Ini terjemahannya kira-kira gitu. Maksud saya menyebutkan ini
bahwa para nabi juga pernah diganggu oleh syaitan, tapi langsung Allah yang turun tangan. Gitu, ya. Jadi nabi juga pernah alqa asyaitan ilaihi, ya. Syaitan menggodanya. Di syaitan itu juga coba untuk melemparkan was-wasnya kepada nabi. Contoh, Nabi Muhammad awal sadar dapat wahyu, itu beliau masih meragukan, bukan meragukan ya, dikasih was-was. Maka Sayyidatuna Khadijah memperkuat beliau, mengatakan, wahai suamiku, engkau ini orang yang suka menjaga silaturahim. Kalau ada tamu engkau pasti sambut, memberi makan orang-orang yang susah, membantu orang yang lemah, sebutin semua kebaikannya. Maka tidak mungkin yang datang kepada kamu adalah syaitan. Gak tenang juga Nabi itu. Bahwa akhirnya dibawa kepada seorang pendeta, bukan pendeta juga ya. Dia seorang penulis Injil, tapi dalam bahasa Arab, namanya Waraqah bin Naufal. Tapi dia penyembah Allah, bukan penyembah Isa. Ya. Karena ada sekarang beberapa konten YouTuber mengatakan di Ka'bah itu ada gambar Yesus. Kalau ada emang kenapa? Jangankan Yesus, 313 berhala juga ada dulu. Lebih dari sekedar. Mungkin dulu ada berhala Yesus di situ. Gak ada masalah bagi kita. Kita nggak jembah dia. Ya. Mereka ingin mengatakan bahwa Nabi Muhammad terpengaruh oleh Yesus dan Nabi Muhammad mengadopsi ajaran Nasrani. Kalau ada kesamaan ajaran, bukan berarti ngadopsi. Perempuan Nasrani itu berjilbab. Apakah kita ngikut mereka atau kita dapat ayat? Pakai jilbab karena pakai ayat atau karena ngikut mereka? Kebetulan modelnya mirip, ya mungkin orang sana kali mirip. Orang kita kan beda lagi. Di sana itu model jilbab satu aja. Hitam, hitam, dan hitam lagi. 3. Kalau kita, ibu aja udah beda tuh ya. Udah beda lagi, udah beda lagi. Udah beda semua. Menutup aurat itu syariat. Model menutupnya itu tradisi. Jadi boleh beda ya. Jadi siapa yang langsung membersihkan Nabi dari syaitan? Langsung Allah. Kenapa? Karena di kolbunya para Nabi itu istananya Allah, kira-kira begitu. Maka Allah memberikan penjagaan kepada kolbu para Nabi. Jadi Nabi itu ada sisi kolbunya.
kuatnya lewat makannya udah halal, setan belum mau diem. Kita masuk lewat cara menyuap. Jangan sampai dia makan nyebut nama Allah. Jadi pertama kali yang setan lakukan apa? Supaya manusia makan dari yang haram. Nggak berhasil, buat mereka makan tidak nyebut nama Allah. Itu masuk tuh langsung tuh. Gimana? Hari ini makan minum nyebut nama Allah nggak? Saya minum dulu ya. Gini ya, Bu Haji ya. Oke. Jadi di tangan saya ada setan nggak? Ada. Di mata saya ada setan? Ada. Di telinga ada setan? Ada. Maka telinga senang dengerin gosip. Pasti tuh. Ya. Oh, Ustadz sama kita sama? Sama. Sama, mungkin kita lebih parah. Karena saya dapat fasilitas minum nih begini nih. Ya kan? Sedangkan yang dengerin belum minum-minum dari tadi. Siapa tahu dia, setan, lebih banyak masuk dari tadi kepada diri saya daripada yang mendengarkan. Nauzubillah min dzalik. Maka kalau kita lupa minum, kita baca Bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Ya. Cuma kolbu yang Allah nggak izin. Kolbu itu dia tempatnya kecil tapi aksesnya luas. Seluas langit dan bumi, bahkan lebih luas. Ya. Maka disebutkan dalam hadis qudsi, hadisnya lemah tapi ulama kita membolehkan untuk dipakai. Ma wasi'ani ardi wala samai. Pandanganku tidak dapat ditampung oleh langit dan bumi. Tapi yang dapat menampung pandanganku, perhatianku cuma qalbu abdi al-mu'min. Qalbu hambaku. Maka Allah senang sekali sama manusia itu. Kalau dia punya qalbu. Dulu kita pernah zikir di sini Pak, di lantai berapa? Lantai atas. Masih diamalin kan Bu Haji ya? Ya, putus-putus ya. Rajin-rajin ngamalinnya Uni. Pada sholat 40 kali nafas, 40 kali ketukan, nyebut nama Allah. Itu cukup. Sehingga 5 waktu kita kemudian terisi kolbu itu nama Allah. Ya, rajin-rajin lagi ngamalin. Ya. Nanti kalau kita sering ngamalin itu kontak batin kita hidup. Bu Haji kepikiran saya tahu tuh. Dikasih tahu sama Allah karena zikir tadi yang bergetar. Cuma kadang-kadang karena kesibukan kita sebagai manusia, kita nggak sempat sapa-sapaan. Ya. Hampir setiap kali dari dulu, zaman itu dulu, saya kepikiran sebentar, langsung biasanya WA masuk. Selalu begitu. Kontaknya selalu begitu. Tapi kadang-kadang ya kita punya kesibukan, punya kelemahan. Kadang-kadang punya urusan lain. Jadi kadang-kadang nggak sempat baca, nggak sempat balas. Tapi batinnya udah nyampe. Jadi jangan suzon ya. Insya Allah kontaknya udah nyampe duluan ke kolbunya. WA-nya belakangan. Ya, sama. Yang sudah zikir itu. Yang sudah ikut zikir. Jadi jangan bohong ke saya. Jangan bohong kepada Allah. Karena itu ilmu rohani. Ilmu kolbu. Nah, kolbu kita kalau sudah diinstal nama Allah, itu Allah senang sekali, berarti ada cahaya. Jika kita memasukkan satu nama, berarti ada satu cahaya. Kalau masuk 40 nama, 40 cahaya. Kalau 1000 kali, 1000 energi. Jadi semakin rajin membaca nama Allah, Allah, Allah di kolbu, semakin terang kolbunya. Kita nggak butuh jimat. Kita akan menjadi manusia yang pede. Ya. Kenapa kemudian ahli-ahli zikir itu dia punya kepercayaan luar biasa? Karena di kolbunya ada cahaya yang sangat terang. Ya, kira-kira begitu. Lanjut. Nah, bagaimana cara kerja lain? Kalau tadi kan para nabi dan rasul, sekarang manusia. Liyaj'ala ma yulqi syaitan
agar ia menjadikan apa yang dilempar oleh syaitan ke dalam diri manusia fitnatan, sebagai fitnah. Fitnah bahasa Arab artinya kekacauan, keraguan, was-was, gundah. Pernah gundah gak Uni? Berarti kena, harus disebut nama Allah lagi. Iya, itu gundahnya di sini masuknya kan. Kita mikir sesuatu kan masuknya lewat ini. Gelisah, udah kolbu lagi, ntar akan tenang. Makanya saya waktu disertasi tidak pernah bimbingan kecil, cuma bab 1. Bab berikutnya langsung di ACC, dibaca langsung di ACC oleh Pak Azim bin Azra. Jadi dicoret-coretnya cuma di bab 1 dan itu parah. Setelah itu kita tenang-tenang nulisnya, setenang mungkin. Saya ingat-ingat pola beliau nggak suka kesalahan ini. Pokoknya setiap halaman itu kita bisa baca 3 kali, 5 kali. Sampai tidak ada lagi yang beliau nggak suka, baru saya majuin. Lumayan lama, 4,5 tahun. Uni berapa tahun? Insya Allah ini mau masuk ke 3. Lebih cepat ya? 3,5, wah lebih keren tuh. Kalau saya kan lama, karena nggak bisa konsen, nggak bisa fokus. Ya. Tapi prosesnya panjang, karena beberapa orang kan dosen-dosen itu punya metode-metode sendiri. Nah, ketika kita galau, itu setan masuk tuh. Mundur, menang dia. Tapi kalau kita maju, kita yang menang. Oke? Jadi orang-orang yang pede itu adalah orang-orang yang terjebak oleh serangan oleh setan. Ya, orang nggak pede nih dengan dirinya, itu dia kena tuh sebenarnya. Ya. Disebutkan di sini godaan syaitan itu melahirkan apa? Pertama, fitnatan. Apa arti fitnah tadi? Kekacauan, kegundahan, kegalauan, gelisah, kelusuk nggak jelas. Di mana terjadinya? Lillazina, bagi orang-orang yang fi qulubihim maradun. Jadi fitnah syaitan itu bisa bekerja kepada 2 jenis orang. Satu, yang di kolbunya ada penyakit. Berarti istilah penyakit di dalam Al-Quran tidak hanya penyakit fisik, tapi juga ada penyakit kolbu. Penyakit kolbu silakan dibuka Al-Quran surat 2 mulai dari ayat 7 sampai 20. Itu panjang, nanti PR di rumah ya, baca sendiri di rumah. Itu penyakit-penyakit, jadi pola-pola penyakit syaitan. Di situ ada mereka mengatakan beriman di lidahnya tapi kalbunya tidak. Mereka menipu Allah, ya. Mau menipu orang beriman, menunjukkan kesolehan tapi batinnya kacau. Apalagi jika diajak melakukan kebaikan, mereka mengatakan apa? Oh, kami juga berbuat baik. Jadi nggak pernah nerima. Ini berarti udah kemasukan tuh penyakit kolbu. Nah, ciri-ciri kita nggak kemasukan penyakit kolbu, kita kalau diingetin orang kita bilang, oh terima kasih. Tapi kalau orang yang udah penyakit kolbu gimana? Oh, gue juga baik kok gitu. Ayo kita belajar zikrullah. Wah, emang tiap hari saya zikrullah. Berarti di kolbunya ada penyakit. Jika seorang guru ketemu murid begitu, dia harus sabar-sabar. Ya, Dok, matiin aja, Dok. Ini AC-nya udah, kipas anginnya udah keren. Ditanamin, Bu Haji, di bawah itu ditanamin apa kek yang bisa cepat naik. Ya, kan ada pohon yang melingkar cepet tuh. Ya. Oh enggak, ada satu lagi tuh yang cepat kayak payung. Iya. Jadi bisa ngeredam suara juga dia. Lumayan, terus anginnya enggak. Kan ini anginnya macam-macam. Kalau dulu ada bambu ya? Kemana bambunya? Oh gitu.
Kalau ada bambu kan keren tuh, gak usah takut ular, rajin-rajin aja bersihin. Oke, lanjut. Jadi kemana-mana nih. Ya. Jadi fitnah, syaitan datang ya, syaitan ini datang ke orang beriman. Apa yang dia masukkan? Fitnah. Fitnah itu bekerja pada orang yang di kolbunya ada penyakit. Satu, ada penyakit di sini. Jadi kolbu mana yang bekerja? Satu, kolbu yang marad. Apa arti marad? Yang kedua, wal qasiyati, dan kolbu yang keras, qasiyah. Qasiyah, kalau bahasa Melayunya kesat. Ya, udah bahasa Indonesia ya? Kesat. Kalau bahasa kampung saya ko itu nggak dirubah, kosi, tapi taknya dibacain tak, kose. Ya, bener Bu ya, di Kotokaci ya gitu Pak. Kotokaci al. Qasiyati qulubuhum. Jadi fitnah ini cuma bisa, jadi kekacauan yang dibuat oleh syaitan itu hanya bekerja pada kalbu yang berpenyakit dan keras. Ini dua hal yang beda nih. Penyakit itu ada di dalam. Apa penyakit kalbu? Coba dicatat. Satu, bukan syirik bahasa gaul. Syirik, menyekutukan Allah. Dua, kibr, sombong. Saya nih duduk di atas terus merasa lebih alim, itu bahaya tuh. Berarti saya yang ngomong ini lagi kerasukan setan, kira-kira begitu. Jadi kerasukan setan tuh nggak mesti ngomong ngamuk seperti orang kesurupan, itu mah cemen itu. Kerasukan setan yang bahaya itu ketika kerasukan sifat sombong. Baru saya yang dokter di sini gitu kan, ntar lagi kan unik. Amal soleh. Amal soleh bisa bikin sombong, hati-hati. Ya. Ada nggak orang suka tahajud merasa sok suci? Ada nggak? Banyak. Ya. Ada nggak orang cuma beda partai sombong? Dia merasa aktivitas politik dia lebih soleh daripada yang lain. Adakah kelompok merasa lebih soleh, lebih suci dari kelompok yang lain? Karena amalnya. Tuh hati-hati tuh. Ya. Syam. Bisa mau nyanyi? Apalagi sebabnya. Jadi kalau sebabnya ilmu itu gampang sebenarnya benerinnya. Cukup dia ketemu orang yang lebih alim dari dia. Dan dia suka kepada orang alim itu, nanti beres itu. Tapi kalau amal, ini sulit. Orang yang merasa sombong karena amalnya, ini akan lebih sulit dibenerin daripada orang yang berilmu. Apalagi cuma beda coblosan. Keluarga Kotokaci gimana Pak kemarin? Rame nggak 2019?
Ada yang live nggak dari grup? Nah, ada yang kesel-kesel nggak? Pasti. Itu hati-hati tuh mainan tuh. Walaupun kita dengan kesolehan bawa ayat-ayat Allah, hati-hati. Maka saya banyak bubarin grup, banyak keluar dari grup, banyak bubarin pengajian selama 2019. Sebabnya apa? Karena banyak yang merasa sok suci. Hisham, suaranya Hisham. Apalagi harta. Saya juga tuh punya kendaraan lebih, punya mobil lebih. Ada juga habis harta, wajah. Ya juga bisa, Pak. Ya. Nanti cara membilasnya gampang. Ini kita sebutin semua dulu ya. Apalagi kekuatan, merasa lebih kuat. Apalagi Pak, apa yang kira-kira bikin kita sombong? Atribut ataupun gelar. Bedakan ilmu dengan gelar. Ada orang punya gelar doktor, tapi gak punya ilmu ya kayak saya inilah ya. Gelarnya banyak, tapi ilmunya dikit. Punya gelar, belagu, nantangin saya juga ada. Tapi kemarin gak datang. Kita udah gak mau urusan sama mereka lah, ya. Akhirnya buat framing di media, norak ya. Kita udah gak mau lagi. Yang menurut kita gak, ya suka buat fitnah lah, suka bikin kawan gitu. Kita nggak fitnah, dituduh fitnah sama dia, nggak ngerti babnya dalam dunia. Dianggap beda dengan Allah. Ini gawat orang begini. Itu bagian daripada kejahilan yang terstruktur. Kan ada orang jahil serampangan. Ini jahilnya terstruktur, jadi susah benerinnya. Jadi saya kejahilan, jahil murakkab, jahil yang tersusun kejahilannya dengan dalil-dalil, hujah-hujah, padahal itu kejahilan. Itu beda marot dengan ini ya. Beda antara penyakit kolbu dengan keras. Sudah mulai kebayang ya. Ketemu nggak ada orang dikasih tahu nggak mau berubah? Nah itu ini ya qasiyah. Di sekitar kita banyak kok, gak usah jauh-jauh. Banyak di sekitar kita. Bahkan mungkin kita sendiri. Nah, jadi fitnah syaitan atau was-was syaitan, kekacauan syaitan bekerjanya kepada dua tipe kolbu. Pertama kolbu yang berpenyakit, yang kedua kolbu yang kesat, yang keras. Penyakit kolbu yang paling parah adalah sombong. Kalau orang sudah sombong, merasa dirinya sesuatu, lalu ada orang yang mirip dengan dia. Saya ini dokter nih, terus Uni mau jadi dokter.
Kalau saya merasa sombong, saya iri loh ini jadi dokter. Tapi kalau kita nggak ada kesombongan, nggak ada penyakit itu di dalam kolbu, malah kita senang. Alhamdulillah, dokter bertambah, tugasku berkurang. Gitu. Saya dai, guru, mu'alim, pengajar kitab. Kitab itu kan ada tema-temanya, akidah, fikih, hadis. Kalau saya orang yang di hatinya ada kesombongan, nanti muncul penyakit baru namanya hasad, iri. Saya ngajar ilmu hadis, terus ada doktor hadis, saya akan iri kepadanya. Kalau di dalam kolbu ada penyakit sombong yang pasti melahirkan hasad. Nanti kita cari kesalahan. Ada orang nanya, Ustadz, gimana menurut Ustadz kelompok NU, Ustadz Sianu? Nanti saya akan cari-cari kesalahan dia. Dia itu cuma dokter doang, ngaji mah enggak gitu. Ini cara untuk menjatuhkan orang. Dia cuma kuliah doang ke Timur Tengah, ngaji kagak, kan gitu kata orang di sini. Ada kan orang-orang ngomong gitu. Itu berarti di kolbunya ada sesuatu. Gak penting itu, yang penting pemahaman dia masuk gak? Mau dia ngaji di mana, mau dia tamatan mana, pemahamannya nyampe gak? Kalau saya kan cuma tamatan Ciputat, Bu Haji. Kalau dokter yang kayak Uni kan Jepang, ada lagi yang UI, ya kan? Ada yang di... Tapi itu nggak penting sebenarnya. Yang penting itu hasilnya apa? Ya, hasilnya apa? Gitu. Jadi beberapa orang itu tidak percaya kalau tamatan dalam negeri itu bisa menguasai. Akhirnya beberapa teman-teman kita terkooptasi untuk meremehkan UIN, YIN. Dan itu sudah bertahun-tahun. Maka saya kemudian muncul untuk membalas itu kembali. Kalian nih sok-sok amat ya. Banyak di sini tamatan UIN, YIN itu jadi ulama. Dan ini framing luar biasa. Kalau berhasil orang menjatuhkan UIN, YIN, berarti nanti ulama yang muncul dari UIN, YIN gak didengar. Yang dimunculkan yang liberalnya, yang syiahnya, yang lurus-lurusnya gak dimunculin. Nanti yang lurus dituduh liberal gitu. Itu cara-cara mereka tuh. Itu di kolbunya berarti ada hasad. Gak terima kalau ada orang tamat dalam negeri bisa ngerti yang dia ambil di luar negeri. Itu banyak hari ini. Dan masalahnya dai, ustadz, mu'alim dan menyebut dirinya ulama. Ternyata hasad ulama asyaddu wa adarru minal awam. Hasadnya ulama lebih berbahaya daripada hasad orang biasa. Karena kalau ulama hasad bawa dalil, bawa Allah, bawa jamaah, bawa kelompok. Gitu. Nah ini bahaya. Jadi ada orang pulang-pulang bawa gelar, tapi kolbunya belum dibenerin. Apalagi kalau hasad. Habis hasad, iblis itu iri nggak dengan Adam? Iri, bener ya? Kalau dia nggak iri, dia nggak bakal seperti itu. Karena dia irilah, maka iblis tidak mau sujud kepada Adam. Maka yang pertama kali sombong, iblis. Yang pertama kali iri, iblis. Jika ada ustadz iri, itu ustadz iblisiyah. Jika ada ulama, mursyid, kiai, syekh iri, sombong, itu ustadz iblisiyah, kiai azaziliyah. Nama lain daripada iblis. Azazil. Hati-hati itu ya. Maka kita minta ampun kepada Allah jika di kolbunya ada perasaan sombong, perasaan iri ya. Gak boleh itu. Tadi ada macam-macam sombong, berapa aja tadi sebabnya. Nanti apa sebabnya? Obatnya itu kebalikannya. Sebabnya tadi pertama apa? Ilmu. Di Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, apa lafaznya? Coba lihat. Ya.
Ngapain abang? Ya. لا خلاص لا خلاص نحن سنخرج. طيب tengah-tengahnya walladzina utul ilma darajat. Ketemu nggak? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Allah mengangkat dua jenis orang. Pertama yang percaya, yang kedua yang diberikan ilmu. Jadi yang diangkat Allah itu derajatnya yang diberi ilmu, bukan yang merasa berilmu. Jadi ilmu itu diberi, bukan merasa berilmu. Allah tidak pernah ngangkat orang yang merasa berilmu, orang bergelar, enggak. Saya ngomong 1000 kali nih, aku doktor gitu. Jadi enggak? Jadi orang hebat enggak. Yang diangkat itu yang diberi ilmu. Tergantung semulia apa ilmunya, semulia itulah orangnya. Itu. Kalau mohon maaf, security menghormati tamu tergantung jenis mobil, benar nggak? Jujur ya, benar Pak ya? Saya dikira mahasiswa di kampus. Dibentak sama ininya, kena parkir. Iya, nggak percaya dia kalau kita dosen S3. Tapi nggak apa-apa ya. Saya di balik itu bersyukur. Oh, berarti aku nggak tua-tua amat. Tapi itu menyedihkan saat terjadi kita emosi. Tapi setelah terjadi kita senyum-senyum sendiri, Pak. Wah, berarti aku masih muda nih gitu. Kayaknya nyamar jadi mahasiswa S2 kayaknya masih bisa. Nyamar jadi jomblo masih bisa, Pak. Oke. Maka kalau ada orang merasa berilmu, lalu dia sombong dan ilmunya, cara terapinya sederhana. Tanya balik, ilmumu itu siapa yang ngasih? Nanti dia ketemu, oh guruku, gurumu dari mana? Guruku dari guruku, gurunya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hebatnya kalau orang berguru, dia nggak akan sombong. Tapi kalau orang tidak berguru, baca sendiri, pasti muncul kesombongan. Karena dia nggak ngelihat kapan masuk ilmunya. Saya waktu baca kan ilmu masuk. Kita ketipu, dikira karena saya membaca, saya dapat ilmu. Bukan. Ilmu itu Allah yang ngasih. Kan banyak orang suka baca WA, dapat ilmu nggak? Enggak. Tapi karena dia nggak berguru, dia nggak melihat proses itu. Dia ngerasa proses dia membacalah yang membuat dia alim. Inilah sejarahnya kenapa orang otodidak tuh pada belagu dari dulu. Ya. Ahli hadis otodidak belagu. Ahli apa aja otodidak belagu. Sombongnya bukan main. Ya. Saya berbicara tentang diri saya sendiri karena saya dulu orang yang otodidaknya lama. Ya. Sekarang udah bersih belum dari sombong? Insya Allah lagi berusaha membersihkannya. Ya, dengan berguru, karena selalu berguru. Hatta al-yawm ma ziltu taliban. Sampai sekarang saya masih menjadi santri, masih ngaji kepada orang supaya menghantam kesombongan itu. Gitu. Jumatan aja saya jarang mau Jumatan sebenarnya, karena pengen jadi pendengar. Kebanyakan ngomong, kebanyakan jadi guru. Kapan jadi muridnya gitu? Kapan kita bakal dikata-katain orang? Melalui cara yang kita nggak perlu merasa tersinggung. Itu waktu lagi Jumatan kan enak. Tapi teman-teman itu udah bosen. Akhirnya baru mulai assalamualaikum, mulai bismikallahumma ahya wa amu. Itu kejadian ya. Dua orang ini yang begitu 11-12 nih. Ente tadi tidur kan? Ada tanya jawab. Tapi udah dapat kan poinnya? Dapat nggak poinnya? Dapat. Sudah ya. Itu ma'rifat setan paling ringan. Dari surah Al-Hajj ayat 52-53. Gimana? Ada yang mau ditanyakan, Bu Haji? Uni kali nanya.
Ada yang mana? Oh ini Oke. dari Tech MX. Masya Allah. Siap, siap. Ini. Assalamualaikum Ustaz. Sebetulnya pertanyaan saya nih tadi related sama yang di ujung-ujung tentang ilmu. Jadi saya belakangan ini belajar juga ada namanya Dunning-Kruger effect, Ustaz. Mungkin Ustaz pernah dengar Dunning-Kruger effect. Jadi itu efeknya sebenarnya kurva, kalau kita belajar semakin banyak yang kita pelajari itu sebenarnya kurva kita semakin menurun. Kita semakin merasa kita tuh sebetulnya bodoh gitu. Kita sebenarnya makin banyak nggak tahu. Mungkin ini yang related sama yang orang Indonesia bilang kalau padi semakin makin merunduk. Nah, jadi pertanyaan saya, kenapa kok dengan kayak gitu, walaupun dengan ada penelitian ilmiah juga yang bilang kadang-kadang kalau kita semakin banyak belajar justru kita merasa semakin kurang ilmunya, tetap ada orang-orang yang merasa, hey, saya lebih baik karena saya tahu lebih banyak. Dan yang kedua adalah, apa pendapat Ustaz tentang orang-orang yang mungkin salah satu sebab sombong juga, adakah pengaruh orang-orang di sekitar yang bilang, hey, kamu hebat, kamu keren, kamu dokter, kamu jumlah follower gitu misalnya, dan itu juga bisakah menjadi salah satu penyebab dari sombong itu? Terima kasih Ustaz. Yuk, sama-sama Bu Dokter. Amin ya Allah. Undis doktor ya. Baik, pertama, kok ada orang tambah berilmu sekarang faktanya dia tambah sombong. Nah, ilmu itu dua, bagian di sini, bagian di sini. Ilmu yang mana yang dia dapat? Jika ilmunya taruhnya cuma di akal, di brain, pasti dia sombong. Tapi kalau ilmunya munculnya dari sini, bahannya sama nih, tapi satu dia dapat dengan ini, yang satu dia dapat dengan kolbu, yang satu dengan berdebat, yang satu dengan diskusi. Beda loh hasilnya. Yang debat nih main, diskusi itu kita dengerin orang kan. Oh, menurut pendapat Anda gimana? Kita nanya begitu, itu udah menghancurin ego yang luar biasa itu. Tapi kalau debat gimana? Oh, saya tidak sepakat dengan Anda. Ya, beda kan? Nanti dia keluarin dalil-dalilnya, padahal kita lagi ngambil hujah dia kan? Tapi kita nggak mau kalah dari dia. Bedanya pakai akal murni atau pakai kolbu. Kalau dia pakai kolbu, dia akan melihat ilmu itu bukan dari dia. Ilmu itu cuma dipercikkan ke dalam kolbunya. Nah, yang saya bicarakan sekarang itu cuma beberapa percikan itu. Ada orang baru hafal 30 juz sudah belagu amat. Padahal ngerti maknanya belum, hafal doang. Mau adu-adu kita pakai hafalan ya, Ustaz Ali Wafa aja yang maju, nggak usah saya. Sama saya ujian tafsir ntar. Kita uji tafsir boleh. Uji menerjemah, memaknai, nggak apa-apa. Pelan-pelan kita coba ya. Tapi kalau hafalan, kecerdasan memori beda dengan kecerdasan akal. Memori itu dia cuma menyimpan. Tidak ada analyze, tidak ada kritik, tidak ada pengembangan, nggak ada. Nah, kalau memori itu dia butuh cuma diulang, dan itu asik, mengulang-ulang. Tapi dapatkah orang ketika dia nggak usah nunggu tua, dia hafal terus dia hilang hafalannya, ada nggak? Tapi kalau ilmu analyze, kritik, dia nggak pernah hilang. Coba aja. Kecuali stroke mutlak, ya, bukan stroke separuh ringan nggak. Kalau udah pikun hilang, stroke aja masih bisa. Bahkan ada yang tambah cerdas kalau dia tahu polanya. Tapi kalau sudah pikun dia nggak masih stroke. Pikun itu apa? Dia tidak tahu lagi apa yang dulu dia tahu. Oh, itu gawat, itu bahaya. Ada doa supaya nggak pikun, ya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardhil umur. Terjemahannya boleh. Ya Allah, lindungi aku agar tidak dikembalikan kepada masa terlemah dan terhina pada umurku. Jadi walaupun kita tua, jangan pikun. Ya, gitu. Bedakan ya. Orang pikun hafal Quran hilang hafalannya. Hilang hafalannya. Baik.
Jadi kenapa ada orang-orang yang berilmu menurut ukuran kita, tapi dia sombong? Karena ilmu yang dia asah cuma ilmu pikiran. Pikiran itu mengkritik, menganalisa. Beberapa orang sangat bangga dengan cara dia menganalisa. Beberapa orang sangat bangga dengan cara dia mengolah sesuatu data, lalu dia dapat hasil. Sering ngomongkan, I see. Sering reject orang, ya kan? Ya itu masa lalu kita lah ya. Masa lalu kita begitu. Kayaknya orang salah aja, kita aja yang benar. Terus yang kedua tadi, oke, betul Imam Ghazali, ini saya lupa tadi. Kesombongan bisa disebabkan oleh banyak pengikut. Nomor berapa tuh berarti? Nomor 7. Jadi Imam Ghazali memasukkan salah satu indikator penyebab orang sombong itu follower. Tapi sebenarnya kesombongan itu bukan pada followernya, tapi di kolbunya. Dia haus pengikut. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, jangan seneng orang ada ngikutin kita atau nggak ngikutin kita. Kalau kita manusiawi ya, pengen ada yang follow kita ya, manusiawi. Tapi kolbu bilang kamu sama aja. Kamu banyak follower, kamu tidak banyak follower. Kamu kan kamu. Gitu. Apakah dirimu tambah bahagia dengan banyak pengikut? Apakah dirimu sengsara dengan sedikit pengikut? Apakah kebahagiaanmu ketika banyak orang mengikutimu? Banyak orang memujimu? Itu adalah cabang ria kecil. Jadi ria itu ada dua. Pengen dipuja, takut dicaci maki. Jadi sombong itu turunannya tipis sekali. Sombong, ada ria di situ. Beda sombong dan ria. Ria itu pengen terlihat keren dengan karya. Kalau sombong pengen terlihat keren dengan diri sendiri. Itu bedanya. Kita punya karya, apapun karya, baik foto, gaya. Kan foto yang bagus itu karya. Kalau orang kemudian moto dirinya terus dia upload. Hati-hati loh yang suka mengupload diri sendiri. Itu secara psikologi ada sesuatu. Ya, jadi kalau kita foto, kita kalau bareng, jangan sendiri-sendiri. Ada indikator narsis kalau suka moto begini sih. Cing. Itu ada sesuatu tuh. Kalau psikolog tuh ngerti. Tanya sama psikolog. Kalau saya